Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, member Magnet Rezeki, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, senang sekali bertemu dengan Anda semua kembali dalam audio. Dan saya doakan semoga Anda semua berada dalam keadaan yang penuh cinta, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda bertambah-tambahlah rezeki Anda di dunia maupun di akhirat. Rezeki berupa harta, rezeki berupa kebahagiaan, keharmonisan, kenikmatan ibadah, dan juga insya Allah rezeki berupa kesempatan untuk dapatkan tiket masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, sahabat Magnet Rezeki, saya bahagia sekali. Akhirnya alhamdulillah buku kedua dari seri Magnet Rezeki, atau buku ketiga ya. Buku ketiga, yang pertama Magnet Rezeki, kemudian yang kedua Rahasia Magnet Rezeki, dan kemudian yang sekarang ketiga Diari Garputala resmi dilaunchingkan di hari kemarin ya, di ba'da subuh. Ilmu ini atau buku Garputala ini adalah sebuah buku yang menjadi penguat ya, bukti-bukti, kisah-kisah yang bisa memberikan gambaran kepada para pembacanya untuk melakukan apa yang disebut sebagai Garputala ya. Karena rezeki kita itu terbatas. Rezeki kita ini terbatasi oleh selaput tipis ya, yang namanya perisai rezeki. Kita sudah bahas panjang sekali di dalam materi Magnet Rezeki yang kita sampaikan di audio. Lalu kemudian perlahan-lahan yang harus kita lakukan adalah melepaskan perlahan-lahan perisai-perisai itu, sehingga akhirnya tidak ada lagi perisai yang ada di dalam diri kita. Kalau sudah tidak ada lagi perisai, maka yang terjadi adalah rezeki mengalir dengan deras kepada kita semua. Nah, perisai itu bisa berupa energi-energi yang tidak positif ya, pikiran yang tidak positif, perasaan yang tidak positif, dan motivasi yang tidak positif. Nah, untuk buku Garputala sendiri itu masuknya ke bab yang kedua, yaitu tentang positive feeling ya. Bagaimana ternyata hal-hal yang terjadi, persoalan-persoalan kehidupan kita yang terjadi itu membuat kita memiliki jiwa atau hati yang tidak positif, berdebar-debar, kemudian takut, gelisah, galau, khawatir. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Tapi kita kan manusia ya. Ketika anak kita meninggal, ketika handphone kita hilang, ketika kita dihina, ketika anak kita diculik gitu ya, ketika suami kita ditetapkan kanker gitu ya, terus kemudian ketika visa umroh haji nggak keluar gitu, terus kemudian ketika kita ditipu orang ya, disakiti, dijatuhkan martabat, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu, apakah mungkin kita bisa tetap tenang dalam keadaan-keadaan yang seperti itu ya? Dibutuhkan adanya kedewasaan yang tinggi dan kebijaksanaan yang sempurna untuk kita bisa menjadikan diri kita tetap tenang dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita sudah sampaikan dalam ilmu-ilmu yang sebelumnya, jangan sampai dijeruk nipisin ya. Kalau seandainya ada hutang, piutang nggak kebayar, proyek kita nggak jalan-jalan, itu adalah tanda aja, feedback aja dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih memiliki energi-energi yang tidak positif itu. Maka yang harus ada dalam jiwa kita, dalam diri kita adalah jiwa yang penuh dengan ketenangan apapun yang terjadi ya. Nah, tapi bagaimana caranya gitu ya? Sementara mata kita kan terbatas ya, kapasitas pandang kita terbatas ya. Sementara rahasia di balik itu kita nggak tahu ya. Misalnya ketika kita sakit Bapak Ibu ya, ketika kita divonis kanker stadium 4 gitu ya, terus kemudian ditetapkan sama dokter hidup tinggal 2 bulan lagi gitu. Kemudian fungsi ginjal misalnya tinggal 10% gitu. Nah, ini kan kadang ketika kita pertama kali menerima berita seperti itu gitu ya, kita shock. Kemudian muncullah energi-energi yang tidak positif. Lalu kemudian kita ingin bertanya kepada Allah, why me ya, kenapa saya yang menderita ini, kenapa saya yang mendapatkan penyakit ini, kenapa saya yang harus ditipu orang, kenapa saya yang harus mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti ini. Lalu kemudian akhirnya ya
ujung-ujung dari itu semua akhirnya kita malah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang semuanya sudah bagus, ya, sudah bagus semuanya, ya. Tapi itu akhirnya menjadi kita salahkan. Nah, buku Garputala atau materi tentang Garputala ini adalah materi yang dalam sekali untuk menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi proses-proses yang seperti ini. Dan memang ternyata di dalam channel Magnet Rezeki sudah 2 tahun ini, ya, itu testimoni yang paling banyak adalah tentang Garputala. Nah, kemudian akhirnya kisah-kisah yang bagus, yang inspiratif, yang dari berbagai macam sudut pandang gitu, ya, itu saya kumpulkan, saya cerna, kemudian kita buat catatan-catatannya, kemudian kita buat hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, ayat-ayat yang kita pelajari dan seterusnya, jadilah buku yang kedua ini, ya. Maka saya bayangkan Bapak Ibu bahwa buku ini langkah pertamanya adalah kita berdoa agar kita semua rezekinya terbuka, ya, selaput-selaput perisai rezeki itu terbuka dengan metode Garputala ini. Garputala ini akhirnya membuka semua, ya, cara pandang kita menjadi cara pandang yang baru. Cara pandang sakit adalah sebuah musibah menjadi sakit adalah pengguguran dosa, ya. Cara pandang lama yaitu mati adalah sebuah musibah, ya, yang harus ditangisi. Cara pandang barunya adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap berjiwa pasti merasakan mati. So what gitu loh, ya. Sudahlah, nggak usah ada beban, nggak usah ada rasa, nggak usah dijeruk nipisin, nggak usah diambil bahasa orang sekarang baper, ya, dibawa perasaan. Tapi gimana nggak baper gitu, ya. Nah, maka Garputala bisa membantu. Nah, pertama yang diharapkan dari buku Garputala ini adalah hilangnya energi-energi yang tidak positif itu. Yang kedua, datangnya rezeki berlimpah ruah kepada orang yang membacanya. Itu harapan saya Bapak Ibu, ya. Harapan saya adalah ketika membaca buku ini maka terjadi keajaiban-keajaiban. Dan itu yang saya sampaikan di buku Diari Garputala. Ada banyak sekali orang yang ketika cara pandang dia sudah cara pandang yang baru, maka kemudian akhirnya dia bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, ya. Kemudian berikutnya, ya, yang ketiga adalah Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika dia sudah berinteraksi dengan Al-Quran sebagai solusi dan sumber utama dari semua yang kita tanyakan, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mulai jatuh cinta dengan Al-Quran. Jatuh cinta dengan Al-Quran, mulai mengkajinya, mulai membahasnya, dan sampai kemudian akhirnya menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya satu-satunya alat, ya, yang bisa diandalkan untuk menjadi teman bagi kehidupan. Kalau sudah seperti itu, maka buku Diari Garputala ini akan menjadi amal soleh yang baik untuk kita semua, ya. Jadi kalau seandainya memang Anda benar-benar mencintai kebaikan, maka mudah-mudahan buku Garputala ini, Diari Garputala ini bisa menjadi solusi yang baik. Mungkin ada teman-teman Anda, saudara Anda, kerabat Anda yang mereka sedang terbatas rezekinya, mereka sedang dilanda kegalauan, dilanda kekhawatiran, takut berlebihan, kecemasan yang tak ada habisnya. Maka mungkin bisa jadi Diari Garputala ini bisa menjadi hadiah buat mereka. Ya, demikian Bapak Ibu, ya. Mohon izin karena saya harus masuk ke pesawat ini, ya, sedang di Dubai, karena saya excited banget Bapak Ibu dengan launchingnya buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati Anda semua. Kalau Anda ingin order, ya, bisa langsung aja ke websitenya www.diarigarputala.com. Diarinya tuh pakai Y, ya, DIARY, kemudian Garputala biasa, garputala.com, diarigarputala.com. Semoga Anda semua berada dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua makin mencintai Al-Quran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.